lagi di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Ya teman-teman, terima kasih. Dan untuk Anda pemirsa, jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program paling spesial Metro TV Q&A. Dan kali ini seperti biasa saya tidak sendiri, ada para panelis yang akan menghipnotis malam kita pada kali ini. Siapakah mereka? Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Mas Reza Indragiri, psikolog forensik kita. Ada Olga Lydia, public figure. Dan ini dia yang paling hot di Indonesia, pengacara kita Bang Hotman Paris. Tak lengkap tanpa sosok penulis dan jurnalis kita, Kang Maman. Dan teman-teman dari komunitas Ikra Jakarta, tepuk tangan dong. Kali ini akan sangat berbeda dan lebih hangat untuk Anda semuanya karena kita akan menghadirkan sosok inspiratif. Namun kali ini dari dunia kesehatan. Sosok seksolog ternama ini tentu tidak asing bagi sebagian masyarakat Indonesia. Ia sering tampil di layar kaca untuk mengedukasi secara gamblang dan juga blak-blakan mengenai kesehatan seksual. Lalu bagaimana sepak terjang karirnya dan bagaimana ia menanggapi berbagai kasus kekerasan seksual termasuk pelecehan seksual yang masih terjadi di Indonesia. Langsung saja inilah dia, kita sambut Dr. Boyke Dianugraha. Dokter, di sini dulu. Ini kalau Dokter Boyke langsung semangatnya tuh pol-polan ya dok ya. Dari jalannya harus pol-polan gitu ya. Gimana dok, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Sedang sibuk apa dok? Sibuk sekarang karena cucu lagi libur ngurusin cucu. Oh dok, ini kan sesuai tema kita. Dokter Boyke tahan lama. Maksudnya karirnya sebagai dokter seksual. Itu rahasianya apa sih dok? Rahasianya saya mencintai profesi saya sebagai seorang ginekolog dan seksolog. Itu aja. Oh gitu ya dok ya. Nah dok, ini ada titipan pertanyaan ini dari teman-teman. Tapi harus dijawab cepat ya dok ya. Dokter Boyke pilih timun atau terong untuk lalapan maksudnya? Terong. Terong itu dulu orang Belanda mengatakan jangan makan terong karena bisa loyo. Tetapi ternyata terong itu justru bagus untuk seks. Oh wow, hotel atau villa untuk liburan? Villa. Tipis atau tebal nih dompetnya dokter maksudnya nih? Iya, tebal. Karena tebal itu lebih kerasa. Atas atau bawah? Lebih enak di atas. Begitu ya, tepuk tangan untuk Dokter Boyke. Tapi tunggu, sebelum duduk ya. Saya mau teman-teman panelis, kalau melihat Dokter Boyke itu satu kata yang terlintas apa Kang Maman? Seks. Oh, seks. Kalau Kak Olga? Fun. Fun. Bang Reza? Saya terus terang teringat Fufu Fafa jadinya. Kok bisa? Oke. Bang Hotman satu kata. Teori-teori seksnya termasuk vulgar. Oh vulgar berarti ya. Tepuk tangan untuk dokter. Silakan dok. Oke. Dok, di Q&A kali ini seperti biasa berbeda ya. Ada 9 box, tapi nanti kita akan buka secara random saja jumlah boxnya. Nanti terserah hostnya ya dok ya. Di dalamnya akan ada topik yang akan kita bahas bersama. Siap dok? Oke. Kita buka dulu. Ini ada 9 boxnya teman-teman. Oke langsung saja. Nomor berapa yang dipilih untuk box pertama? 2. Kita buka box nomor 2 pilihan Dokter Boyke. Apa isinya? Box nomor 2. Fantasi. Baik, sebelum saya serahkan ke para panelis yang luar biasa, dok saya mau tahu tanggapan dokter. Kan akhir-akhir ini banyak sering terjadi kasus kekerasan seksual. Menurut dokter, apa sih penyebab utama dari kacamata seorang Dokter Boyke? Ya mereka pertama tidak mendapatkan pendidikan seks, kemudian fantasi-fantasi itu betul. Masuknya yang namanya video-video porno, kemudian juga gambaran-gambaran yang apa ya, yang membuat mereka itu menjadi kecanduan terhadap materi-materi yang dikatakan oleh Bang Hotman itu vulgar tersebut gitu loh. Dan karena itulah mereka ingin melakukannya ya dengan cara memberikan kekerasan seksual kepada yang mereka tuju gitu. Jadi dasarnya edukasi ya dok? Dasarnya edukasi. Kalau ke Dokter Boyke, apa yang mungkin bikin penasaran Mas Reza? Karena tadi saya terlanjur menyebut Fufu Fafa, saya ingin dapat pandangan dari Dokter Boyke nih dok. Apa sih pengaruhnya ketika seseorang begitu mencandu pornografi? Karena saya tidak tahu nih Fufu Fafa itu siapa sebetulnya, saya tidak tahu. Tapi konon dia ini mengunjungi sekian banyak situs porno. Apa sih dampaknya juga dok? Jadi yang namanya situs porno itu
adalah kita kalau kecanduan itu namanya otak tengah lobus frontalis itu akan terpengaruh ya karena terlalu banyak oksitosin hormon cinta tuh kan masuk terus-terusan akhirnya seorang yang kecanduan seks tersebut tidak bisa melihat masa depan, tidak bisa memberikan keputusan-keputusan, tidak bisa bersikap bijaksana karena antara otak kiri dan otak kanannya sudah kacau. Tidak bisa melihat masa depan, tidak bisa membuat keputusan, kehilangan sikap bijaksana. Kalau dia jadi kepala rumah tangga bagaimana kejadian? Saya tidak menyebut kepala negara ya, tidak sama sekali tidak. Saya menyebut kepala rumah tangga. Kalau dia jadi kepala rumah tangga maka dia itu tidak tahu mau dibawa kemana nih rumah tangga ini karena dia tidak bisa melihat masa depan. Ya, terlalu banyak hormon cinta yang masuk, oksitosin itu juga mengacaukan semuanya. Kenapa sih namanya hormon cinta? Cinta kan padahal kan indah, suci gitu ya dok? Ya, mungkin karena dianggap hormon itu juga hormon cinta itu kan selalu ada dua hal. Ya, menyenangkan, menyakitkan. Nah, di antara senang dan sakit itulah sebenarnya bergerak. Karena kalau kita juga ngomongin masalah cinta, itu nggak selalu menyenangkan saja. Kak Olga. Iya, tadi saya tertarik Dr. Boyke bilang bahwa bagaimana mencegah fantasi menjadi kejahatan itu lewat sex Pendidikan education, seks, pendidikan. Pendidikan seperti apa? Karena kadang-kadang fantasi itu muncul pada anak-anak yang baru akil balik, masih muda banget, dan banyak orang tua yang aduh masa diajarin itu, saya seperti ngajarin yang enggak gitu. Oke, jadi pendidikan seks itu adalah bagaimana kita mengajarkan kepada seorang anak itu untuk menjaga kesehatan reproduksi dirinya dan juga kesehatan reproduksi orang lain. Jadi dijelaskan kalau kamu pacaran tuh sampai begini bahayanya begini loh. Tapi dari usia berapa? Dari usia anak mulai bertanya. Anak mulai bertanya dengan seks itu kita harus sudah mulai menjelaskan. Kalau saya melihat dari kasus-kasus yang saya pegang, kekerasan seksual terhadap anak maupun sekitarnya banyak karena faktor ekonomi yang dia tidak mampu menyalurkannya dengan cara kemampuan ekonomi. Misalnya dia banyak pacar atau ada pilihan. Itu terutama. Faktor ekonomi sangat menentukan. Bukan hanya faktor ekonomi sebenarnya Bang Hotma, tapi juga faktor bagaimana dia melihat keluarganya. Kalau dia melihat mamanya sering dipukul waktu dia masih kecil nih, dia melihat bahwa status wanita itu statusnya adalah lebih rendah daripada pria pada keluarga-keluarga yang sangat patriarki, maka kekerasan seksual pada anak laki-laki terhadap anak perempuan ketika dia menikah dia akan berlaku seperti itu juga kepada istrinya. Ya, ketika dia melihat misalnya pulang mabuk-mabukan si ininya, dibukakan pintu, kemudian karena lambat membukakan pintu, kemudian dipukul. Si anak sudah mulai melihat itu. Dan itu akan terbawa sampai ketika dia menjadi dewasa. Jadi selain faktor ekonomi juga ada faktor bagaimana kekerasan itu dia lihat pada keluarganya. Karena anak itu pada dasarnya mencontoh kehidupan orang tuanya. Itu yang saya sering lihat di dalam kasus konsultasi. Indonesia jadi salah satu negara tujuan pedofil terbesar di dunia. Bagaimana saya harus mengajarkan pada anak saya supaya dia tidak menjadi korban pedofil dan bagaimana orang tua harus bersikap supaya anaknya tidak terumpankan kepada kaum pedofil. Nah, jangan dijawab dulu dok, kita jeda dulu. Sesaat lagi Q&A akan kembali. Tetaplah bersama kami karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.